Oke, jadi di video kali ini saya akan memberikan edukasi tentang big data dan machine learning ya. Jadi ada yang mitos yang mengatakan bahwa menjadi data scientist itu adalah pekerjaan yang sangat diidam-idamkan orang di beberapa tahun ke depan seperti itu. Jadi nggak ada salahnya kita coba mempelajari ilmu-ilmu yang terkandung di dalam data science ya. Oke, langsung aja. Pertama, kita akan mengenal apa itu big data. Oke, sebelumnya kita akan belajar dulu tentang data yang ada di sekitar kita. Jadi kita bisa bilang bahwa di sekitar kita itu sudah banyak ada data yang bisa kita koleksi ya. Dimana itu seperti ada data dari web, data dari e-commerce, kemudian transaksi finansial, transaksi di bank juga itu termasuk data, kemudian online trading dan purchasing. Jadi ada trading secara online dan belanja online juga, kemudian social network. Jadi ketika kalian melakukan sesuatu di sosial media itu juga termasuk data seperti itu. Kemudian ada berapa banyak data sih yang kita punya? Oke, ini berdasarkan beberapa sumber. Google di tahun 2008 itu memproses 20 petabyte data per harinya. Kemudian ada Facebook yang memiliki 60 terabyte daily logs atau data hariannya itu, log data hariannya sebesar 60 terabyte. Kemudian ada eBay di tahun 2009 itu memiliki 6,5 petabyte of user data, ditambah lagi dengan 50 terabyte data per harinya. Jadi udah bisa dihitung lah ya, sangat banyak data yang dia miliki. Kemudian di sini juga ada Genome Projects, ada 1000 Genome Project, itu dari AWS, kalau nggak salah. Itu memproses 200 terabyte data. Nah, jadi ini ada perusahaan-perusahaan besar yang mengolah data, itu sudah per harinya itu bisa menghasilkan banyak data ya. Udah bukan hitungannya giga lagi, di atasnya giga, itu tera. Bahkan Google udah petabyte ya, itu di atasnya tera gitu. Nah, kemudian kita masuk ke teori big data ya. Jadi apa sih itu big data? Jadi big data itu adalah semua data yang sangat susah untuk di-manage dan sangat susah untuk diekstrak sumber value-nya. Itu berdasarkan dari volume. Volume di sini mencakup size of data, yaitu ukuran data itu sendiri. Kemudian velocity. Jadi itu adalah durasi dari memproses datanya. Itu relative to growing demand for interactivity. Jadi velocity ini adalah kecepatan dari memproses datanya itu sendiri. Kemudian ada variety and complexity, di mana itu ada perbedaan dari sumber, format, kualitas, dan struktur datanya. Nah, kira-kira seperti ini untuk gambaran big data itu. Jadi dibagi menjadi data velocity, data volume, kemudian data variety. Jadi variasi data ya, dia bisa berupa video, foto, audio, ada yang terstruktur atau yang tidak terstruktur, ada mobile. Kemudian untuk velocity-nya itu ada yang real time, mendekati real time, periodic atau batch. Kemudian untuk volume data itu ada unique size-nya ya, jadi ada megabyte, gigabyte, terabyte, dan petabyte. Nah, ini adalah tipe-tipe data yang kita miliki. Yang pertama itu ada relational data, jadi itu berupa tabel, transaksi, dan legacy data, atau data-data yang lama, bisa dibilang seperti itu. Kemudian ada text data, itu biasanya ada di web. Kemudian semi-structured data, itu XML bentuknya. Kemudian graph data, atau data yang berupa grafik. Lalu ada social network dan semantic web, atau RDF. Kemudian streaming data, misalkan kalian kalau mau streaming
online seperti itu ya, itu masuk data juga. Dan lain-lain, masih banyak lagi ya untuk tipe data. Oke, lanjut kita masuk ke sesi Introduction to Machine Learning. Oke, pertama-tama kita harus mengenal dulu apa sih itu Machine Learning gitu ya. Jadi untuk artinya sendiri, itulah sebuah program komputer yang dapat belajar berdasarkan dari experience atau pengalaman. Di sini simbolnya I atau E, dengan memperhatikan beberapa kelas dari beberapa task atau tugas T, dan mengukur performanya atau P, apakah itu di-improve atau tidak, seperti itu. Nah, ini menurut Tom Dietrich, jadi the goal of machine learning itu untuk membuat sistem komputer yang bisa mengadaptasi dan belajar dari pengalamannya itu sendiri gitu ya. Jadi bisa dibilang kita akan membuat sebuah program komputer yang dimana dia bisa belajar dari pengalamannya itu berdasarkan dari data-data yang sudah pernah dia olah sebelumnya. Nah, atau ini bisa ditranslate ya. Jadi machine learning bertujuan untuk membuat sistem komputer yang mampu beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Nah, ini adalah perbedaan dari machine learning dan traditional programming. Bila kita lihat untuk traditional programming, itu sebelumnya kita memprosesnya dari data, kemudian ada program, kita masukkan, kita olah di komputer atau PC, di hardware-nya, kemudian menghasilkan output. Nah, berbeda dengan machine learning, di mana machine learning itu inputannya berupa data dan output, kemudian diolah dan akan menghasilkan program. Oke, lanjut. Kenapa belajar ya? Why learning ya? Ya, pertama-tama alasannya adalah learning is essential for a known environment. Jadi bisa dibilang pembelajaran itu penting untuk lingkungan yang belum kita ketahui ya. Yang kedua, learning is necessary in dynamic environments. Jadi pembelajaran itu juga penting ketika kita menghadapi lingkungan yang dinamik atau di lingkungan yang sewaktu-waktu bisa saja ada perubahan seperti itu. Kemudian yang ketiga, learning is useful as a system construction method. Jadi belajar itu juga sangat bermanfaat untuk mengkonstruksi sistem. Dan yang keempat, learning modifies the agent's decision mechanism to improve performance. Nah, jadi belajar itu juga dapat memodifikasi pengambilan keputusan, mekanisme pengambilan keputusan, sehingga bisa mengimprove performa dari sistem itu sendiri. Lanjut, kita masuk ke tipe-tipe dari machine learning. Yang pertama itu ada supervised learning. Jadi ciri-cirinya itu training data, itu sudah include desired outputs. Jadi training datanya itu biasanya sudah disisipkan juga untuk hasil dari outputnya itu sendiri dalam data itu. Kemudian it can be supervised classification and regression. Jadi datanya bisa berupa tipenya untuk klasifikasi atau regresi. Kemudian ada perceptron, super vector machine, loss function, kernels, random forest, neural network, and deep learning. Ya, ini algoritma-algoritma yang biasanya dipakai di supervised learning. Kemudian ada juga unsupervised learning. Nah, di mana ini untuk training datanya itu nggak termasuk output ya. Training data doesn't include desired outputs. Jadi biasanya untuk datanya sendiri kita akan membuat label baru yang berupa output dari beberapa fitur-fitur yang ada di data itu. Kemudian ini juga ada algoritmanya, biasanya dipakai K-means, graphical models, PCA, dan Gaussian mixture models. Oke, lanjut kita bedah lebih dalam lagi untuk supervised learning application. Nah, biasanya supervised learning application atau supervised training ini
biasanya digunakan pada studi kasus credit risk assessment, di mana yang menjadi X atau bisa dibilang fiturnya itu properties of customer and proposed purchase. Jadi properties of customer ini bisa data diri customer, dan proposed purchase ini ada tujuan pembelian seperti itu. Kemudian FX ini adalah hal yang akan diprediksi. Jadi apakah pembeliannya, purchasing-nya di-approve atau tidak. Jadi ini bisa dimasukkan dalam klasifikasi ya. Jadi terklasifikasi di-approve atau tidak di-approve. Kemudian lanjut disease diagnosis. Jadi mendiagnosa penyakit, di mana untuk X-nya sendiri ini properties dari pasien. Seperti simptom itu gejala penyakit. Kemudian ada lab testnya juga, atau hasil dari lab, misalkan dia pernah cek lab atau medical check up. Kemudian FX ini atau hal yang akan kita prediksi adalah disease atau penyakitnya. Kemudian ada juga face recognition. Jadi face recognition untuk X-nya sendiri itu adalah bitmap picture of person face. Ya, ini untuk X-nya itu atau fiturnya adalah wajah dari orang itu sendiri. Kemudian untuk prediksinya bisa memunculkan, salah satunya adalah nama dari orang itu. Semisal kita sudah punya data dari foto dan nama orang yang ingin kita prediksi. Lanjut, untuk unsupervised learning, itu pengaplikasiannya bisa clustering. Jadi bisa seperti pengelompokan ya. Seperti yang terlihat di gambar, itu ada before k-means. Jadi datanya tersebar seperti ini. Kemudian disebar ke k-means. Jadi setelah k-means akan ada terjadi pengelompokan atau clustering. Jadi contohnya ini ada 3 cluster. Kemudian dimensionality reduction. Ini bisa dilakukan dengan PCA. Jadi dimensionality reduction ini biasanya digunakan ketika kita punya sebuah data di mana fiturnya itu terlalu banyak dan kita bisa mereduce atau mengurangi fitur-fitur tersebut tanpa mengurangi fungsi dari fitur itu sendiri gitu. Lanjut, di sini ada machine learning workflow ya. Jadi pertama-tama kita harus mendefinisikan dari tugasnya atau task. Apa sih tujuan kita untuk mengolah data ini seperti itu. Jadi di sini ada target label dan aktivitasnya itu target labels dan collect data. Ya, di sini kita bisa mengkoleksi data kita dan menentukan targetnya itu ke arah mana, baik itu klasifikasi atau regresi dan lain sebagainya. Kemudian mendefinisikan fitur. Jadi mendefinisikan fitur untuk train atau validation data dan testing data. Kemudian yang ketiga, kita ambil algoritma yang akan kita gunakan. Jadi train on training set. Kemudian ada optimalisasi model dengan hyperparameters. Lalu ada langkah cross validation juga. Kemudian yang terakhir adalah tes model akurasi. Jadi semisal kita akan melakukan klasifikasi, tentunya kita akan memilih algoritma mana yang akan kita gunakan di training modelnya. Kemudian untuk optimize sendiri, itu adalah ketika kita merasa bahwa fitur yang kita miliki itu tidak sesuai atau performanya masih kurang ketika dalam pembuatan model. Jadi bisa kita lakukan untuk optimize. Kemudian cross validation ini digunakan sebelum pembuatan model, di mana cross validation ini untuk mengecek atau memvalidasi seluruh data yang kita miliki. Tahapan terakhir adalah ready to use model. Jadi di sini akan memprediksi sampel yang tidak terlihat untuk mengetahui hasil akurasi yang diharapkan. Jadi setelah tadi kita selesai ambil algoritma yang ingin kita pakai, dan terakhir adalah kita testing untuk modelnya. Seberapa akurat dari algoritma yang kita gunakan di testing data.
Oke, lanjut. Ini ada beberapa definisi dan terminologi, di mana data atau example adalah sebuah objek atau sampel yang digunakan dalam penelitian. Kemudian ada features, jadi set of attribute, jadi atribut yang dimiliki oleh data, jadi bisa berupa vektor atau associated to an example seperti tinggi atau berat atau jenis kelamin dalam suatu prediksi. Kemudian ada label atau output, jadi dalam klasifikasi biasanya diasosiasikan sebagai objek seperti positif atau negatif dalam binary classification ya. Jadi positif atau negatif itu contohnya adalah seperti yang dicontohkan sebelumnya di credit risk misalkan. Jadi di approve atau tidak. Kalau di approve dia positif, kalau not approve berarti dia negatif. Oke, kita lanjut lagi. Kita fokus ke data atau examples. Nah, jadi di sini ada tipe data. Yang pertama adalah training data, yaitu data yang digunakan untuk training algoritma. Kemudian ada testing data, yaitu data yang digunakan untuk pengujian terhadap algoritma. Jadi, data yang kita utak-atik lebih awal adalah training data, dan ketika sudah fit atau sudah oke di training datanya, algoritma mana yang kita pakai dan pengujiannya hasilnya sudah bagus, baru kita pindah ke testing data. Oke, lanjut. Kemudian fitur. Jadi the available examples or experience must be described to other algorithm in a consumable format. Jadi contohnya adalah ketersediaan dari example atau eksperimen itu harus dapat dijelaskan ke dalam algoritma di dalam format yang dapat di consumable, ini maksudnya dapat diterjemahkan seperti itu ya. Jadi misalkan nih untuk credit risk assessment, jadi fitur yang identik untuk kasus ini itu bisa income range, jadi rata-rata pendapatan, debt load itu debt itu hutang atau pinjaman, kemudian employment history, pengalaman kerja, lalu ada real estate properties, ya ini properti, kemudian criminal record, ini catatan kriminal, kemudian ada city of resident dan lain-lain ya. Nah ini salah satu contoh juga. Jadi misalkan kalian menghadapi kasus untuk memprediksi credit risk assessment, nah umumnya kalian akan ketemu dengan fitur-fitur ya seperti gaji atau pendapatan seseorang, terus history dari pengalaman kerjanya, kemudian dari properties dari real estate-nya itu sendiri, ya intinya yang identik dengan kasus yang akan kalian hadapi gitu. Kemudian ada juga common feature types, binary, kita bisa pecah ya. Untuk binary kita bisa lihat criminal record, jadi bisa yes or no. Kemudian nominal itu city of residence. Kemudian untuk ordinal itu bisa income range. Kemudian untuk data numeric, tipe data numeric itu bisa masuk di deep load. Jadi beberapa fitur itu bisa masuk ke salah satu tipe data. Nah, ini adalah hal-hal yang penting dari sebuah fitur. Jadi poor fitur atau fitur yang lemah dikatakan seperti itu adalah fitur yang dia tidak ada korelasinya dengan label. Jadi kemungkinan akan membuat pembelajaran akan lebih susah walaupun kita sudah tambah dengan algoritmanya. Kemudian ada juga good features. Nah, ini adalah fitur yang akan sangat efektif untuk pembelajaran. Jadi misalkan contohnya nih, untuk credit risk assessment, misalkan di sini ada fitur berat badan. Ya sebenarnya berat badan kan nggak penting untuk credit risk, tapi ketika kita dihadapi dengan fitur seperti itu ya itu menjadi kurang penting untuk kasus credit risk assessment. Mungkin untuk berat badan, tinggi badan itu ya balik lagi bisa diperlukan di studi kasus lainnya. Seperti misalkan
untuk mendeteksi penyakit atau mungkin untuk mendeteksi tipe-tipe jenis pekerjaan yang cocok untuk tinggi beberapa, seperti itu ya. Kemudian misalkan kalian bertanya-tanya nih, how can we say that feature is good? Jadi gimana kita tahu fitur itu bagus atau enggaknya? Ya seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau udah fiturnya itu nggak nyambung dengan task atau studi kasus yang akan kalian ambil, ya itu bisa dibilang itu fiturnya kurang. Lanjut, kita ada model parameters. Pertama ada hyperparameter, di mana ini adalah one of the user sets for the training produced in advance. Number or size of hidden layer in neural network. Biasanya ini digunakan untuk optimize performance, untuk validasi, dan cross validation. Jadi misalkan kita dapat studi kasus bahwa fitur-fitur kita untuk melakukan prediksi atau klasifikasi itu masih lemah, seperti itu. Nah, kita bisa lakukan hyperparameter, jadi kita bisa istilahnya mentuning beberapa fitur yang ingin kalian naikkan performanya. Kemudian ada parameters. Jadi one that actually get optimized through the training. Biasanya ini regression coefficient. Nah, lanjut kita how to set parameter. Jadi pertama bisa kita lakukan dengan menggunakan validation set. Kemudian bagi total dataset menjadi 3 subset lagi. Kemudian yang pertama adalah training data. Ya, ini data yang digunakan untuk learning parameter dari modelnya itu sendiri. Kemudian ada validation data. Jadi ini digunakan untuk deciding what type of model and what amount of regularization work best. Jadi validation data ini ya seperti namanya, itu untuk kita melakukan validasi tipe model seperti apa sih yang cocok untuk studi kasus yang kita akan ambil ke depannya. Kemudian test data is used to get a final, unbiased estimate of how well the training machine work. Nah, jadi ini adalah final data ya. Jadi testing data ini ketika kita sudah bikin model yang melewati step validation data, dan ketika dites, data inilah data final, jadi nggak ada lagi fitur-fitur yang kosong, fitur-fitur yang timpang atau tidak balance seperti itu. Jadi akan dites di testing data ketika training data dan step validation data sudah kita lewati sebelumnya. Lanjut, kita punya teori cross validation. Nah, untuk definisinya sendiri ada di sini ya. Cross validation is a statistical method used to estimate the skill of machine learning model. Jadi ini metode statistik untuk mengestimasi sejauh mana sih tingkat kemampuan dari machine learning kita. Jadi biasanya digunakan untuk dalam pengaplikasian machine learning untuk membandingkan dan memilih model dari hasil prediksi yang telah kita lakukan, seperti itu. Nah, jadi di sini ilustrasinya. Misalkan kita punya 5 kelompok data, di mana yang merah adalah testing data, dan yang keempat adalah yang warna biru adalah train data. Jadi untuk cross validation ini akan silih berganti dilakukan. Jadi jika X1 di validation step pertama itu menjadi tes, selanjutnya yang akan menjadi tes adalah X2 dan X1 akan menjadi training. Jadi pada intinya warna merah ini, testing data ini akan bergantian dari X1 sampai X5. Oke, lanjut. Ini adalah problem-problem umum yang akan kita hadapi
ketika belajar machine learning. Yang pertama itu underfitting. Jadi model nggak mencapai pattern dari learningnya itu sendiri di dalam training set. Kemudian ada overfitting, di mana model lebih perfect untuk mempelajari classify di training data. Tapi ketika dilakukan testing di test data, hasilnya tidak sesuai atau tidak mencapai ekspektasi dari yang kita hasilkan di training data. Jadi itu istilahnya overfit ya. Jadi ketika kita lakukan di training, hasilnya bagus, kemudian modelnya kita bawa ke testing data, ternyata hasilnya malah berantakan atau kurang bagus dari tes data training yang kita training sebelumnya gitu. Lanjut, ada confusion matrix. Ini untuk mengukur seberapa bagus tingkat akurasi dari model kita gitu ya. Jadi sini perhitungannya ada true positif, ada false negatif, ada false positif, ada true negatif. Nah, gimana true positif ini? Jadi nilai prediksi atau P-action ini classified as P. Jadi true positif adalah ketika hasil prediksi kita sesuai dengan hasil yang ada di realitanya atau aktualnya. Jadi P-action classified as P. Kemudian ada false positif. Itu di mana negatif. Ketika hasil prediksi kita negatif, tapi diklasifikasi sebagai positif. Kemudian ada true negatif, di mana end prediction atau prediksi negatif kita terklasifikasi sebagai negatif. Jadi ini bisa dibilang benar ya. Kemudian ada false negatif, di mana hasil positif terklasifikasi sebagai negatif. Nah, untuk good prediction itu atau prediksi yang bagus adalah ketika TP, true positif dan true negatifnya itu hasilnya lebih tinggi, nilainya lebih tinggi. Kemudian error akan terdapat error ketika false positif dan plus false negatif. Jadi false positif itu jadi false alarm ya. Jadi ada sesuatu yang membuat model kita error. Kemudian false negatif itu ketika model kita itu keliru untuk memprediksi gitu. Oke, dan yang terakhir kesimpulan. Jadi ada 3 faktor yang membuat kita sukses dalam machine learning itu, mempelajari machine learning. Pertama adalah much data atau banyaknya data. Jadi bisa dibilang semakin banyak data, itu bisa jadi lebih bagus untuk kita dalam hal mempelajari machine learning. Karena semakin banyak dari sistem itu akan belajar dan menemukan pola-pola dari data itu sendiri. Kemudian ada good fitur. Ya, balik lagi kalau fitur dari dataset yang kita miliki itu nggak nyambung gitu, otomatis kita juga akan kesusahan untuk membuat model machine learning. Kemudian well-suited learning algorithm. Ya, jadi sesuaikan dengan algoritma yang ingin kalian gunakan. Ketika ingin melakukan pembuatan pemodelan tentang klasifikasi, gunakanlah algoritma untuk klasifikasi. Ketika studi kasusnya tentang regresi, gunakanlah algoritma tentang regresi. Nah, jadi jangan menyimpang dari aturan gitu. Dan ini careful with, jadi hati-hati dengan data representation, kemudian experimental setup, data size and algorithm selection, dan evaluation measure. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat and see you in the next video.